Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali di channel saya Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang rencana pengangkatan atau kemudian rencana terhadap menjadikan Satpol PP sebagai penyidik yang kemudian ditugaskan untuk menertibkan terhadap pelanggaran COVID-19 atau terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum lainnya yang terjadi di daerah. Bagaimana kemudian urgensi dari pengangkatan Satpol PP menjadi penyidik? Apakah kemudian harus didukung atau bahkan berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan? Atau bagaimana analisisnya? Maka saya akan menganalisa melalui channel saya, yakni melalui media Angkar atau analisis pakar. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa ramai di pemberitaan media, Satpol PP rencananya akan dijadikan penyidik, sehingga kemudian dalam pembahasan Perda DKI Jakarta maupun pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk kemudian menjadikan Satpol PP sebagai penyidik, maka menurut saya itu adalah hal yang berlebihan dan saya tidak sepakat dengan adanya diangkatnya Satpol PP menjadi penyidik. Apa saja alasan-alasan yang kemudian saya tidak sepakat atau tidak setuju terhadap pengangkatan Satpol PP menjadi penyidik? Baiklah, kita bahas secara bersama-sama melalui media saya, yakni media Angkar. Yang pertama, pengangkatan Satpol PP menjadi penyidik maka tentu akan berpotensi terhadap benturan kewenangan baik antara penyidik yang ada di kepolisian dengan penyidik yang berasal dari Satpol PP. Untuk itu kemudian saya tidak setuju terhadap pengangkatan Satpol PP untuk dijadikan sebagai penyidik, oleh karena salah satunya adalah pengangkatan Satpol PP tersebut itu akan berpotensi terdapat benturan kewenangan dengan penyidik kepolisian negara Republik Indonesia. Yang kedua, kenapa kemudian saya tidak sepakat dengan pengangkatan Satpol PP menjadi penyidik? Tentu dikarenakan kewenangan dari Kepolisian Republik Indonesia atau kewenangan Polri itu saya kira sudah sangat memadai terhadap penegakan hukum yang ada di Indonesia. Untuk itu tidak perlu kemudian terdapat dualisme penyidikan, baik penyidikan yang diperintahkan oleh undang-undang maupun penyidikan yang diamanatkan oleh peraturan daerah ataupun peraturan kepala daerah. Yang ketiga, kalaulah kemudian anggota dari Kepolisian Republik Indonesia tidak dianggap memadai, maka kemudian saya kira lebih baik kemudian pemerintah untuk mengadakan rekrutmen yang cukup memadai terhadap anggota Polri, sehingga kemudian penyidik tetap berada pada Polri, sehingga kemudian benturan kepentingan, benturan kewenangan itu tidak akan terjadi di lapangan. Untuk itu sekali lagi, kalaulah anggota Polri selama ini yang bertugas melakukan penyidikan itu dianggap kurang, maka sebaiknya kemudian dilakukan rekrutmen terhadap penyidik yang berasal dari Polri, tidak kemudian mengangkat Satpol PP menjadi penyidik pegawai negeri sipil. Yang keempat, saya kira bagi Satpol PP itu cukup kemudian sebagai penegak peraturan daerah atau penegak peraturan kepala daerah, sehingga kemudian tugas dan wewenangnya itu saya kira sudah jelas. Batasan wewenang antara kepolisian dengan Satpol PP itu saya kira sudah jelas. Untuk itu kemudian tidak perlu bagi Satpol PP untuk diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil. Yang kelima, tentu pengangkatan Satpol PP menjadi penyidik pegawai negeri sipil itu harus dilalui oleh beberapa diklat maupun training, sehingga kemudian kita tahu bahwa dalam melakukan penyidikan itu diperlukan sebuah keahlian tertentu, sehingga kemudian bagi saya keahlian-keahlian yang dimiliki oleh Satpol PP itu kemudian harus di-upgrade atau kemudian harus ada pendidikan-pendidikan lanjutan, sehingga sangat tidak efektif dan sangat tidak efisien apabila kemudian Satpol PP untuk diangkat menjadi seorang penyidik, maka tentu akan membutuhkan diklat atau training yang tentunya
lebih baik kemudian mengadakan rekrutmen secara langsung terhadap anggota kepolisian apabila dirasa terhadap anggota penyidik kepolisian dianggap kurang dan dianggap kurang memadai. Karena saya kira kalau kemudian kita mengangkat dari anggota Satpol PP, maka tentu ia harus dilakukan diklat dan training, sehingga menurut saya tidak efektif dari segi waktu dan anggaran, sehingga saya menyarankan agar kemudian diperbanyak rekrutmen penyidik yang berasal dari Kepolisian Republik Indonesia. Yang keenam, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa banyak kemudian oknum dari Satpol PP yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di lapangan itu tentu masih mengedepankan arogansi kekuasaan. Seperti misalnya terdapat oknum yang terjadi di Kabupaten Goa yang dalam menegakkan protokol kesehatan itu kemudian menggunakan ancaman kekerasan yang saya kira banyak terjadi di lapangan, sehingga hal itu menjadi cerminan bahwa terhadap Satpol PP dari segi SDM itu belum kemudian dapat dijadikan sebagai seorang penyidik, yang tentunya seorang penyidik ini tentu diharapkan dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat, sehingga kemudian bagi saya sebaiknya rencana terhadap pengangkatan penyidik dari unsur Satpol PP itu kemudian belum memadai dikarenakan banyak stigma atau bahkan oknum-oknum Satpol PP yang dalam menjalankan tugas dan wewenangnya itu belum mencerminkan sebagai seharusnya seorang penegak hukum atau seorang penyidik. Yang ketujuh, tentu penentuan penyidik Satpol PP atau pengangkatan Satpol PP menjadi seorang penyidik itu bukanlah kewenangan dari pemerintah daerah setempat. Dalam hal ini adalah bukan kewenangan dari pemerintah daerah DKI Jakarta. Untuk itu saya menyarankan kepada pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak kemudian secara gegabah membuat aturan untuk mengangkat status Satpol PP menjadi penyidik pegawai negeri sipil. Untuk itu saya kira karena ini merupakan kewenangan dari pemerintah pusat, untuk itu pemerintah daerah DKI Jakarta bagi saya tidak memiliki kewenangan untuk kemudian dapat mengangkat Satpol PP menjadi penyidik pegawai negeri sipil. Yang kedelapan, saran saya bagi Satpol PP itu cukup kemudian menjadi mitra Polri dalam hal melakukan tugas dan wewenangnya, atau dalam hal melakukan penegakan hukum, atau dalam hal melakukan aktivitas kinerjanya, sehingga kemudian Polri mendapat sokongan baru atau mendapat dukungan dari anggota Satpol PP, sehingga kemudian apabila terjadi pelanggaran atau kemudian terjadi perbuatan melawan hukum, maka cukup kemudian diteruskan kepada penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Sehingga kemudian saran saya sekali lagi, tidak perlu kemudian untuk menjadikan anggota Satpol PP itu sebagai penyidik sebagaimana yang direncanakan baik oleh pemerintah daerah maupun oleh pemerintah pusat. Inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.